Melanjutkan part sebelumnya yang dimana Levi telah berhasil mengalahkan monster beruang merah dengan kekuatan buff Dewa Raum miliknya, akan tetapi karena efek dari buff-nya telah habis, Levi mulai merasakan lemas di sekujur tubuhnya yang membuatnya tidak bisa bergerak. Namun tak lama sistemnya memberitahu kalau Levi sudah tidak bisa menggunakan kekuatan Dewa Raum miliknya lagi. Jelas saja Levi yang mengetahui itu sangat terkejut karena dia sudah tidak bisa lagi menggunakan kekuatan andalannya. Lalu scene berpindah. Terlihat seorang pria yang sedang melakukan perjalanan sambil mengeluh kalau dia tidak ingin bekerja. Dan rupanya pria itu tidak pergi sendirian, terlihat seorang wanita yang sedang memacu kereta kuda. Rupanya kedua orang ini ditugaskan untuk pergi ke hutan Black. Si pria begitu kesal karena dia harus datang jauh-jauh ke hutan Black untuk melihat kondisi segel yang berada di hutan itu. Akan tetapi di laporan terakhir yang dia dengar kalau tugas itu telah selesai. Dan hal inilah yang membuat pria itu begitu kesal. Lalu si wanita meminta pria itu untuk tenang. Ia juga memberitahu kalau segel yang berada di hutan Black berbentuk seperti gunung batu. Ia juga beranggapan jika segel itu hancur berarti telah terjadi sebuah masalah di hutan itu. Ia juga mengira kalau hancurnya segel itu diakibatkan oleh para monster yang berdiam diri di hutan itu. Lalu si pria memberitahu kalau dia sudah tahu tentang hal itu, dan meminta si wanita untuk mendengarkan keluhannya sekali saja. Lalu si wanita menjawab kalau dia tidak mau mendengarnya. Namun pria itu tetap memberitahu kalau sekarang dia sangat gugup. Pria itu juga bertanya apakah si wanita tahu apa yang akan terjadi jika segel itu hancur. Dan rupanya jika segel itu hancur mana yang terkandung di dalamnya akan keluar. Dan jika itu terjadi maka akan mencemari area sekitarnya. Dan tidak akan ada lagi yang bisa berkembang di sana. Dan tempat itu akan menjadi tempat kematian. Sontak pria itu mulai merasa mual setelah dia membayangkannya. Sambil melihat ke sekitar, wanita itu memberitahu kalau pria itu mungkin tidak akan muntah. Jelas saja si pria begitu kesal setelah mendengarnya. Lalu tak lama si wanita mengatakan kalau mereka sudah sampai di tujuan. Jelas pria itu begitu terkejut karena suasana di sana masih terlihat normal seakan tidak ada hal aneh yang terjadi di sana. Ia juga mengira kalau mungkin mereka sudah salah membaca peta. Namun si wanita menegaskan kalau dia sangat yakin kalau ini adalah tempatnya. Karena mereka berada di sisi bagian utara Troiden Black Forest. Namun si pria masih belum percaya dan bertanya-tanya mengapa tempat itu masih terlihat sangat normal. Akan tetapi ia mulai menyadari sesuatu sambil memberitahu kalau mereka akan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Lalu scene berpindah ke tempat Levi dan yang lainnya berada. Terlihat Levi tengah duduk di atas monster buruannya. Ia begitu kecewa karena dia hanya mendapatkan satu buruan saja. Yang padahal ia telah berkeliling hutan seharian. Namun ia juga menyadari kalau akhir-akhir ini jumlah monster semakin berkurang. Ia juga berpikir apakah monster yang dikalahkannya tempo hari yang membuat jumlah monster di hutan ini menjadi berkurang. Bahkan hasil pemeriksaan Guilford juga sama dengannya. Akan tetapi ada masalah yang jauh lebih penting, yaitu arti dari notifikasi sistemnya yang memberitahu kalau Levi sudah tidak bisa menggunakan skill Raum Blessing miliknya. Ia juga bertanya-tanya mengapa sistemnya tidak memberitahu alasan pastinya kenapa dia tidak bisa menggunakan skill tersebut. Lalu tak lama Guilford datang dan memarahinya. Karena Levi telah membuatnya menunggu sangat lama yang membuat Guilford harus mencarinya. Dengan kesal Guilford bertanya apakah Levi berniat belajar apa tidak. Namun Levi menanggapinya dengan santai. Ia juga berpikir kalau selama dia tidak bisa menggunakan skill Dewa Raum miliknya. Dengan terpaksa dia harus menggunakan skill ethernya selama bertarung, dan diceritakan insiden serangan monster di hutan Black telah diurus. Tapi insiden itu bisa diatasi dengan mengorbankan banyak hal. Mereka juga telah selesai mengubur semua rekan mereka yang telah gugur. Bahkan mereka juga mengubur semua pasukan Bihar atas perintah Guilford. Guilford juga tidak menyangka kalau pengorbanan mereka harus sebanyak itu. Namun David merasa kalau mereka sudah senang dan telah beristirahat dengan tenang. Guilford yang mendengar itu merasa lega dan berharap kalau mereka akan dipertemukan kembali. Dan terlihat juga Penny telah dimakamkan di sana. Sambil memandangi makam sahabatnya Levi berharap kalau Penny akan belajar memasak dengan benar untuk di kehidupan selanjutnya. Lalu scene berpindah ke masa sekarang. Terlihat Levi yang sedang berlatih bersama Guilford. Terlihat raut wajah Guilford yang begitu senang.
Sambil bersiap dengan pukulannya, Guilford memberitahu kalau Levi tidak boleh melindungi tubuhnya secara acak dengan kekuatan ethernya, dan memintanya untuk fokus ke satu tempat yang sekiranya akan terkena serangan. Beberapa pukulan langsung mengenai Levi. Meski Levi berhasil menahannya, namun ia cukup kewalahan. Sambil tertawa, Guilford memberitahu Levi kalau dia menyebarkan kekuatan ethernya maka sama saja dengan terkena pukulan. Lalu ia juga bertanya apakah pukulannya terasa sakit untuknya. Namun Guilford juga masih penasaran dengan kekuatan Dewa Perang Raum milik Levi. Ia juga bertanya apakah Levi masih tidak mau memberitahu dari mana Levi mendapatkan kekuatan Dewa Perang. Karena di saat Levi akan menyerang monster beruang merah, Guilford melihat dengan sangat jelas kalau dia melihat sosok Dewa Perang Raum. Namun Levi tetap menyangkalnya kalau Guilford hanya salah lihat. Dan secara bersamaan juga Guilford telah berhasil memukul perut Levi dengan sangat keras. Seketika tubuhnya langsung terdorong ke belakang setelah pukulan Guilford mendarat ke tubuhnya. Setelahnya Guilford meminta Levi untuk melupakan semua pertanyaannya barusan. Karena Guilford sangat yakin kalau Levi tidak berniat memberitahunya karena sebuah alasan. Tapi sebenarnya Levi sangat ingin menceritakan semuanya kepada Guilford. Namun ia masih kebingungan bagaimana cara dia menceritakan semua hal yang telah terjadi padanya, karena dia sangat yakin kalau Guilford tidak akan mempercayainya kalau dia telah bereinkarnasi ke dunia ini. Namun karena Levi tidak mau ambil pusing, dengan segera ia mulai mengalihkan topik pembicaraan sambil memberitahu kalau sekarang adalah giliran orang yang berada di belakangnya untuk berlatih. Dan rupanya orang itu adalah wanita yang pernah diselamatkan Levi saat Marco menyerang desanya. Dan terdengar juga Guilford meminta gadis itu untuk datang menghampirinya sambil memanggilnya Mickey. Namun si wanita begitu kesal karena Guilford telah salah memanggil namanya dan rupanya nama asli dari wanita ini adalah Bella. Sambil berbisik Levi memberitahu Guilford kalau seminggu ini Bella terlihat sedang bad mood dan meminta Guilford untuk berhati-hati terhadapnya. Namun Guilford sudah tahu semuanya, karena dia tahu telah melakukan sebuah kesalahan dengan menyeretnya menjadi salah satu muridnya. Tapi Guilford juga merasa kalau Bella cukup kuat dan beranggapan kalau Bella mungkin bisa menjadi seorang kesatria. Bahkan di saat itu Guilford mengira kalau Bella adalah hantu karena dia berhasil kembali dari medan perang dengan selamat meski mendapatkan cukup banyak luka. Dan rupanya Bella begitu menghormati Levi sampai-sampai ia menundukkan kepalanya sambil memuji kerja keras Levi. Sontak Levi begitu kaget sambil bertanya sebenarnya apa yang dilakukan Bella. Bahkan saat Levi berjalan menjauh dari area latihan, Bella masih saja membukukan badannya dan terus menyalami Levi. Jelas saja Levi begitu kesal dan meminta Bella untuk berhenti melakukan itu karena dia sangat malu. Namun Levi juga merasa heran mengapa Bella menggunakan pakaian yang sama dengannya, bahkan Bella sampai meniru warna perban yang sama dengan Levi. Namun Bella hanya tersenyum sambil memberitahu kalau ini adalah cara dia menghormati Levi. Setelahnya Levi mulai bersandar di bawah pohon sambil memperhatikan mereka berdua, dan terdengar juga Guilford meminta Bella untuk bersiap melakukan latihannya. Namun Bella bertanya kepada Guilford kapan dia akan belajar menggunakan pedang. Namun Guilford hanya mengatakan kalau orang bodoh harus melakukan latihan dasar terlebih dahulu. Bella yang mendengar itu cukup kecewa karena dia sangat ingin mengayunkan pedang. Levi yang melihat Bella ia mulai tersenyum karena dia teringat kembali di saat ia pertama kali datang ke dunia ini. Lalu tak lama seseorang datang dan memberi salam kepada Guilford. Dan rupanya Guilford mengenali orang itu dan bertanya mengapa orang itu datang ke tempatnya. Dan rupanya mereka adalah orang yang bertugas memeriksa kondisi segel di hutan Black. Dengan ramah pria itu mengatakan kalau dia hanya mampir karena jalur yang dia tuju tidak jauh dari tempat tinggal Guilford. Namun Guilford tidak begitu peduli dan meminta Levi untuk memberi salam kepada mereka berdua. Karena rupanya kedua orang ini adalah partner bisnis Guilford. Jelas saja Levi begitu kaget kalau mereka adalah partner bisnis Guilford. Bahkan ia juga tidak melihat mereka membawa senjata, dan bertanya apakah mereka datang ke sini tanpa persiapan seperti senjata atau yang lainnya. Karena Levi tahu kalau hutan Black terdapat banyak sekali monster yang berdiam diri di sana. Lalu Guilford mulai bertanya kembali mengapa mereka datang ke tempat ini.
Sambil tertawa kecil pria itu memberitahu kalau tidak ada alasan khusus mengapa dia mampir ke wilayah Guilford. Namun ia mulai bertanya kepada mereka semua apakah ada orang yang bisa menggunakan kekuatan dewa di tempat ini. Sontak saja Levi begitu terkejut setelah mendengar itu. Bahkan Guilford juga sangat kaget mengapa pria itu tahu tentang hal itu. Mendengar Guilford yang mengatakan kenapa, jelas pria itu menjadi sangat yakin kalau memang ada orang yang bisa menggunakan kekuatan dewa. Lalu ia mulai menjentikan jarinya, dan dalam sekejap sebuah cincin sihir langsung mengikat tubuh mereka bertiga. Jelas saja Levi begitu panik dan bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Namun ia juga baru menyadari kalau pria itu adalah seorang penyihir. Sambil mengangkat satu tangannya pria itu meminta maaf karena telah berlaku kasar kepada mereka semua. Namun ia mengatakan kalau dia harus melakukan semua ini karena kondisi saat ini cukup penting baginya. Jelas Guilford begitu marah dan meminta pria itu untuk melepaskannya. Namun pria itu langsung menenangkan Guilford karena dia akan menjelaskan sesuatu kepadanya. Lalu ia mulai bertanya kepada Guilford apakah dia pernah berpikir kalau ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Karena terdapat kristal yang besar di dalam sebuah batu. Meski dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi namun mereka menyebutnya sebagai segel batu. Lalu ia melanjutkan kalau batu itu hanya bisa dihancurkan oleh kekuatan dewa. Dan akhir-akhir ini ada yang bisa menghancurkan batu tersebut. Dan tujuan mereka datang ke tempat ini untuk memeriksa apakah kekuatan itu baik atau buruk. Guilford mulai terdiam setelah mendengar penjelasan dari pria itu. Lalu si pria melanjutkan kalau orang yang menggunakan kekuatan itu memiliki niat jahat. Dia meminta mereka semua untuk membantunya mengurus si pengguna kekuatan dewa tersebut. Lalu Guilford mulai mengatakan, jadi itu hanya bisa dihancurkan oleh kekuatan dewa. Rupanya kau cukup banyak tahu tentang hal itu. Dan sebelum kejadian ini sudah banyak hal seperti itu terjadi. Ucapnya. Jelas pria itu begitu kaget setelah mendengar itu dan bertanya mengapa Guilford tidak memberitahunya. Lalu Guilford mulai teringat kembali dengan pengorbanan semua rekannya. Karena jika dia tahu sejak awal kalau batu itu hanya bisa dihancurkan oleh kekuatan dewa, mungkin tidak akan memakan banyak korban. Lalu dengan santai pria itu mengatakan kalau sepertinya mereka memiliki pemikiran yang sama. Sontak Guilford begitu terkejut karena pria itu seolah bisa membaca pikirannya. Lalu tak lama Guilford mulai tertawa lebar sambil bertanya apakah pasokan monster di hutan itu akan berkurang. Si pria yang mendengar itu memberitahu kalau semua yang dikatakan Guilford sangat benar. Ia juga memberitahu kalau ada tempat yang bisa memunculkan monster secara terus-menerus. Dan menurutnya informasi ini sudah sangat cukup untuk Guilford memberitahu keberadaan pria dengan kekuatan dewa tersebut. Namun sebelum pria itu menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja raut wajah berubah, dan rupanya Guilford telah berhasil melepaskan diri dari sihir milik pria itu. Bahkan pria itu begitu panik karena sebuah pukulan keras akan mendarat di wajahnya, dan ledakan pun terjadi. Akan tetapi rekan dari pria itu telah berhasil menahan pukulan Guilford. Dan rupanya wanita ini adalah seorang kesatria. Ia juga mengatakan kalau dia telah memberitahu pria itu untuk berpikir sebelum bertindak dan rupanya nama dari si pria penyihir adalah Teshua. Dan dari senjata yang digunakan oleh wanita ini sepertinya dia seorang asasin. Oke cuy cukup sekian dulu. Menurut Mimin cerita manhwa ini makin menarik. Dan ditambah lagi kita sudah diperlihatkan dua karakter baru. Namun Mimin juga masih penasaran sebenarnya apa yang akan dilakukan Tessa setelah mengetahui kalau Levi adalah orang yang memiliki kekuatan dewa. Semuanya akan terjawab di part selanjutnya. Oh iya, seperti biasa Mimin gak pernah lupa buat mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang selalu support Mimin. Mimin doakan agar kalian dan keluarga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke Mimin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.